Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema basmalah yang dilafalkan. Dilafalkan itu dilafadkan. Dilafadkan itu diucapkan, dibacakan, diwiridkan. Basmalah yang dilafalkan adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Dalam sholat ada yang melafalkannya secara jahar, ada yang melafalkannya secara sir. Tapi dua-duanya melafalkan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah, karena basmalah itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang buka Al-Quran ayat pertama itu bismillah ya, bukan? Ayat pertama Ibu ya. Ya, jadi basmalah yang dilafalkan itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apa yang dilakukan oleh kita, ya, itu semuanya diantaranya adalah untuk mendapatkan rahmat, ya, atau kasih sayang dari Allah SWT. Kemudian basmalah yang dilafalkan itu adalah lafal pertama yang tertulis pada setiap awal surat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, itu lafal basmalah itu tertulis, ya, di setiap surat sebelum ayat pertama. Kecuali dalam surat apa? Surat At-Taubah. Nama lain surat At-Taubah apa? Al-Baro'ah. Ya. Jadi silakan nanti dicek. Semua surat itu ada basmalahnya, walaupun bukan termasuk ayat dari surat itu, kecuali dalam surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Ya. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah lafal awal yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman AS dalam suratnya saat mendakwahi Ratu Bilqis. Jadi berdasarkan laporan burung hudhud, ada sekelompok masyarakat yang menyembah matahari. Ternyata masyarakat itu dipimpin oleh seorang wanita. Menyembah matahari berarti syirik, menyekutukan Allah. Nabi Sulaiman dia tidak membiarkan, ya, perbuatan syirik ada di sekitarnya. Maka untuk membuktikan kebenaran berita yang disampaikan burung hudhud, maka Nabi Sulaiman menulis surat yang ditujukan kepada Ratu Bilqis agar dia dan semua rakyatnya, semua pembesarnya masuk Islam. Ya. Meninggalkan menyembah matahari, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qalat Ratu Bilqis berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat yang datang dari seorang raja. Dan isi suratnya adalah innahu min Sulaiman. Ya.
Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Ibu kalau baca surat An-Naml ayat 29 sampai 31 ada lafal bismillahirrahmanirrahim. Dan itu awal surat. Ya. Yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman untuk mendakwahi Ratu Bilqis. Dan itu dituturkan oleh Ratu Bilqis. Bahwa isi suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah penyembah Allah. Nabi Sulaiman itu tidak melakukan kesyirikan. Dan dalam waktu yang sama dengan kekuasaannya, Nabi Sulaiman tidak membiarkan orang yang ada di sekitarnya melakukan kesyirikan sekalipun dia ratu atau raja. Dia bikin surat agar mereka masuk Islam, kemudian meninggalkan menyembah matahari. Apa kata Nabi Sulaiman setelah menuliskan bismillahirrahmanirrahim? Ala ta'alau alayya wa'tuni muslimin. Ini isi suratnya singkat tuh. Jadi suratnya enggak panjang lebar. Isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alau alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dan pada akhirnya Ratu Bilqis masuk Islam. Ada yang menyebutkan Ratu Bilqis itu keturunan jin. Ya. Jadi ketika kakinya tersingkap, betisnya berbulu katanya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu betisnya berbulu, turunan jin. Enggak juga ya? Enggak. Ya. Atau kata Charles Darwin turunan monyet katanya. Enggak ya. Jadi ya, lafal basmalah yang dilafalkan adalah zikir Nabi Nuh. Ya. Zikir bahkan zikir Nabi Nuh ya. Ya. Basmalah yang dilafalkan adalah zikir Nabi Nuh alaihissalam saat berada di atas perahu bersama umatnya yang beriman di tengah ambukan badai topan yang membinasakan orang-orang kafir yang durhaka pada waktu itu. Ya. Jadi walaupun Nabi Nuh bersama orang-orang tinggal di tempat yang tinggi, ternyata Allah kuasa. Kalau menghendaki air itu naik ke tempat yang paling tinggi sampai melampaui puncak gunung. Ya. Maka kemudian waqala Nabi Nuh berkata kepada umatnya yang beriman, irkabu fiha, naiklah kalian semuanya ke dalam perahu katanya. Ya. Kemudian bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pengampun bagi yang bertobat dan penyayang bagi yang beribadat. Jadi tugas kita itu bertobat. Ibadat. Kalau bertobat insya Allah diampuni. Karena Allah tuh Ghafur. Dan kalau beribadat insya Allah dirahmati. Kita ingin mendapatkan magfirah dan rahmat. Kuncinya untuk mendapatkan magfirah, tobat. Karena manusia itu gudangnya kesalahan. Manusia tidak ada yang luput dari dosa. Ya, maka sebaik-baik manusia adalah orang yang
begitu berbuat dosa dan salah segera bertobat. Ya. Kemudian setelah bertobat beribadat. Ya, beribadat. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah zikir keluar masuk rumah. Ya. Zikir keluar masuk rumah. Wah, ini ada yang kelewat hadisnya ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala apa? Tawakalna ya. Dengan menyebut nama Allah kami masuk. Jadi masuk rumah itu ucapkan bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah kami keluar. Jadi keluar masuk itu baca bismillah. Ya. Wa ala rabbina tawakalna itu bentuk tawakal. Ya. Menjadikan Allah sebagai pelindung. Ya. Jadi melindungkan diri kita kepada Allah itu diantaranya masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Ya. Jadi basmalah yang dilafalkan adalah zikir keluar dan masuk rumah. Kelewat itu ya hadisnya. Nanti insya Allah dilengkapi. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah zikir keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Jadi ada keluar masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakalna. Ya. Ini doa keluar rumah. Keluar rumah. Idza kharajar rajulu min baitihi katanya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala kemudian dia berzikir dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Ya. Kemudian qala yuqalu dikatakan hina idzin pada waktu itu hudita wa kufita wa wukita. Ya. Kemudian fatanahallahu syayatin. Ada 4 fadilah. Ya. 4 kebaikan. 4 keuntungan bagi orang yang keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keuntungan yang pertama hudita. Kamu akan dapat hidayah dari Allah. Ya. Nggak bakal sesat tuh keluar rumahnya. Yang kedua wakufita. Kamu akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau mau dapat hidayah, mau dapat kecukupan, ya, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau keluar rumah. Tadi baca itu enggak ya? Nah, alhamdulillah. Ini wau kita, kamu pasti akan dilindungi oleh Allah, ya, tidak akan celaka, ya, aman dalam perjalanan. Kemudian fatanah halau syayatin, ya, setan-setan akan jauh, ya. Jadi setan itu di dalam rumah ada, di luar rumah ada. Banyakkan dalam rumah, banyakkan luar rumah ya. Memang sudah menghitung ya. Yang jelas ini informasi gaib dari Rasulullah, ya, berdasarkan ilmu gaib dari Allah. Jadi ternyata ketika keluar rumah itu ada setan, bukan satu, syayatin. Ya. Di dalam rumah juga ada setan. Ya. Di kamar juga ada setan. Bisa jadi setannya tidur sama kita. Di dapur yang banyak makanan ada setan juga, bisa jadi makan berjamaah bersama kita. Kalau kita masuk ke rumah tidak baca bismillah, tidak baca zikir. Kalau kita masuk ke ruang makan atau ke dapur, maka ya itu makanan santapan lezat setan-setan yang ada di dapur. Ya. Goreng tahu, tiriskan ke piring, dimakan setan. Goreng tempe, makan setan. Nggak tahu makannya kayak gimana ya. Ini masalah gaib ya.
Yang jelas setan doyan tempe, setan doyan tahu, ya. Apalagi rendang, wah doyan banget. Ya. Tulang aja doyan ya. Ya. Kemudian fayaqulu lahu syaiton, ya. Akhar, ya. Setan berkata kepada setan. Jadi sesama setan ngobrol gitu. Cuman sayang tidak terdengar oleh kita ya. Kalau terdengar masuk lagi ke rumah tuh pasti. Apa kata setan? Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana kamu bisa menggoda, bisa mencelakakan, bisa menyesatkan orang yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, bahkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ya, gitu. Jadi ternyata zikir keluar rumah itu ringan di lidah, tapi punya kekuatan yang dahsyat itu. Ya. Mengundang hidayah, mengundang kifayah, mengundang wiqayah, bahkan mengundang perlindungan dari Allah SWT, sehingga setan tidak berani dekat selama kita berada di luar rumah. Ya. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah zikir masuk rumah agar setan tidak dapat jatah makanan dan tempat tidur. Ya. Enak ya, bangun rumah kagak, ngontrak rumah kagak. Ya. Tiap hari tinggal di rumah kita. Mending kalau sendiri sama bininya, sama anaknya, sama cucunya, bayangkan. Ya. Di kamar mandi ada setan nggak? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan setannya sejodoh, laki-laki dan perempuan tuh. Jadi ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Ya. Nah ini jelaskan idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Apabila seseorang masuk rumah kemudian menyebut nama Allah ketika masuknya dan ketika masuk ke tempat makannya, kemudian setan berkata, tidak ada tempat tidur untuk kalian dan tidak ada makanan buat kalian. Ya. Jadi di rumah itu tempat tidurnya tidak bisa ditiduri oleh setan. Makanannya tidak bisa dimakan oleh setan. Ya. Ini namanya ruqyah ya. Ruqyah itu untuk menjaga ya, agar kita tidak digoda, diganggu ya, oleh yang namanya setan. Ya. Kemudian wa idza dakhala falam yazkurillah al inda dukhulihi qala asyaiton adraktumul mabit. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, setan mengatakan, kalian dapat rumah sekarang. Nanti kita tidur nyenyak gitu. Jadi setan tidur nggak? Tidur setan itu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, salah satu tempat tidurnya itu hidung kita. Iya. Ya. Jadi WC-nya kuping kita, hidungnya kamar. WC-nya ya kuping kita, sedangkan hidung kita dijadi kamar tidurnya. Ya. Jadi kalau mau kencing setan ke sini tuh. Kalau mau tidur ke sini. Iya. Ya. Berarti setan kecil atau besar? Kecil. Ya. Tapi kalau kita menyebut nama setan, setan bakal gede. Sampai kemudian kita tidak mampu menghadapinya. Karena ada setan ya, yang tanduknya saja itu tanduk kiri kanan, di tengahnya ada matahari. Ya.
Itu gede banget ya. Ya, kita tidak boleh sholat pas terbit matahari dan pas terbenam matahari. Karena waktu itu matahari ada di tanduk setan. Ya, kira-kira kepala setan segede apa itu ya? Ya. Tapi ternyata setan juga bisa tidur di hidung kita. Bisa kencing di kuping kita. Ya. Kemudian wa idza lam yazkurillah inda ta'amihi, apabila orang itu tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah ketika masuk ke ruang makannya, di mana makanan sudah tersedia untuk disantap, qala, kata setan, adraktumul mabita wal asya, kita sekarang sudah dapat tempat tidur dan sudah dapat makanan. Gitu. Ya. Jadi setan itu nggak pernah masak, Bu. Iya. Iya. Jadi mau minyak goreng berapapun nggak bingung setan itu. Kita bingung kan? Karena kita masak, setan enggak. Ya. Setan mah duduk manis. Ya. Kira-kira 1 RT. Ya. Yang masuk ke dapur dan masuk ke rumah menyebut nama Allah berapa banyak? Ya, di sini aja berapa banyak yang masuk rumah baca bismillah, menyebut nama Allah. Masuk ke dapur atau tempat lemari buka nggak baca bismillah, berapa banyak? Jadi setan di tempat ini gemuk-gemuk, ya, kenyang dengan makanan. Ya. Apalagi 1 RW ya. Ya. Kita juga kadang-kala lupa ya, kadang-kala lupa. Jadi ketika kita lupa baca nyebut nama Allah masuk rumah, menyebut nama Allah masuk dapur, maka waktu itu setan ikut tidur dan ikut makan di rumah kita. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah pesan Rasul kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Itu masih kecil, Bu. Tapi sudah dididik akhlak mulia. Sudah dididik adab makan. Ya. Bagaimana makan yang islami. Ya. Apa kata Rasul kepada Umar bin Abi Salamah? Ya gulam, wahai anak, samila, ucapkan bismillah. Ta'ala yang maha tinggi, wakul, dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan yang dekat denganmu. Ya. Jadi nggak boleh itu ngambil makanan yang jauh dari tempat kita. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil yang dekat, jangan yang jauh. Gitu. Makanya meja makan yang nyunah itu, ya, gitu. Ada 2, yang tengah yang bisa muter, ya. yang ininya yang nggak muter di tempat piring ya. Di sini tempat nasi dan lauknya diputer, ya. Ada kayaknya ya dulu ya. Sekarang jarang ya. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan adab makan. Jadi kalau misalnya tempe ada di sana tinggal diputer, nggak boleh gini, Bu, nggak boleh. Harus diputer, didekatkan ke kita. Kalau tidak, minta kepada orang supaya mendekatkan, ya, kepada kita, supaya didekatkan. Jadi ini ada makan yang diajarkan Rasul kepada anak kecil. Samilah, sebut nama Allah, supaya setan tidak ikut makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri. Kemudian wakul mimma yalik, makan yang dekat. Biasanya makan yang jauh itu yang rakus, ya, yang rakus. Jadi yang dekat dimakan, yang jauh juga dimakan. Makan tuh yang dekat aja, gitu. Jadi kalau kita mau makan, nah dagingnya ada di mana? Nah, dekat itu kita makan. Dekat daging, dekat telur, ya. Ya. Tempe jauhin. Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah penangkal racun saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meminumnya. Ya.
Bismillah itu bisa jadi penangkal racun. Pertama kalau kita yakin dengan khasiatnya. Ya. Yang kedua kalau Allah mentakdirkannya. Ya. Racun itu tidak mencelakakan dia. Dan ini pernah ya, dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya. Dia 100 kali berperang tapi matinya di atas kasur. Ya. Berarti perang itu bukan penyebab kematian ya. Kira-kira kalau dihitung yang mati di atas kasur dengan yang mati di medan tempur banyakan mana, Bu? Banyakan di atas kasur ya. Ya. Dan ini dialami oleh Khalid bin Walid. 100 kali dia berperang tapi enggak mati-mati karena ditakdirkan matinya bukan di medan perang, malah matinya di atas kasur. Ya, jadi suatu hari di sini jelaskan Khalid bin Walid singgah di suatu kampung, orang-orang memperingatkannya waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Ya, memang sengaja ya, untuk meracun ya, musuh-musuh mereka, di antaranya umat Islam yang datang ke kampung itu. Tapi namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah. Bismillah. Diminum itu racun dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim, ya, dari Abu Safar. Ya. Dan basmalah yang dilafalkan adalah zikir memasukkan jenazah ke kubur. Ya. Jadi ada itu baca Bismillah, ya, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillahi ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jadi apabila kamu meletakkan jenazah ke dalam kubur, maka bacalah bismillah dengan menyebut nama Allah ala millati rasulillah, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, basmalah yang dilafalkan adalah zikir dan doa menyembelih binatang. Di antaranya ketika berkurban. Bismillahi wallahu akbar. Itu ketika menyembelih. Setelah disembelih, bismillahi Allahumma taqabbal minni. Itu ya. Jadi ketika menyembelih bismillahi wallahu akbar. Setelah disembelih, bismillahi Allahumma taqabbal minni. Gampang ya, Bu ya? Kemudian basmalah yang dilafalkan adalah zikir pengaman dari ancaman kejahatan. Ya. Jadi kalau kita sedang bepergian, ya, kita baca ini, Bu. Ya, sedang bepergian. Kita mau singgah di suatu tempat, ya, baca, Bu. Atau masuk ke hutan, baca ini, Bu. Man qala, siapa saja yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un. Ini jaminan Rasul. Rasul tidak pernah bohong. Ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dengan nama Allah tidak ada yang mampu membahayakan sesuatu di bumi dan di langit. Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Maka tidak akan ada yang mampu membahayakannya.